Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nur Aulia Effendi, nomor induk mahasiswa 191609001. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah akuntansi internasional yang berjudul Peran IFRS dalam PSAK di Indonesia. Nah, di sini latar belakangnya itu jadi laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan oleh para stakeholder perusahaan. Laporan keuangan itu harus mampu menggambarkan kondisi sebenarnya atau minimal mendekati kondisi sebenarnya. Seperti PSAK, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Di Indonesia hanya dipahami oleh negara itu sendiri pada PSAK tersebut. Nah, adopsi IFRS artinya mengambil bahasa pelaporan keuangan internasional untuk diterapkan ke dalam bahasa pelaporan keuangan suatu negara tersebut. Jadi, dalam adopsi IFRS itu terdapat juga harmonisasi, yang dimana harmonisasi itu proses untuk meningkatkan komparabilitas laporan keuangan dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik tersebut dapat beragam. Nah, saat ini negara mengharuskan agar perusahaan publik di negara menggunakan IFRS sebagai dasar pelaporan akuntansi adalah Argentina, Kanada, India, Jepang, Malaysia, Meksiko, Korea Selatan, Taiwan, dan Uni Eropa. Perusahaan go public dan multinasional di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS untuk penyusunan laporan keuangan pada setelah 1 Januari 2012. Peranan IFRS ini sendiri secara internasional dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat arsitektur keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kekurangnya transformasi informasi keuangan. Di sini tuh melalui adanya compliance, maka laporan keuangan perusahaan Indonesia akan dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan perusahaan dari negara lain, sehingga akan sangat jelas kinerja perusahaan mana yang lebih baik. Pada PSAK ini akan dibahas adalah PSAK 71, 72, 73. Untuk PSAK 71 itu memberi panduan tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, di mana standar yang mengacu pada International Financial Reporting Standard atau IFRS 9 ini akan menggantikan PSAK 55 yang sebelumnya berlaku. PSAK 72 tentang pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggaran merupakan adopsi IFRS 15 yang telah berlaku di Eropa sejak Januari 2018. PSAK 72 merupakan PSAK sapu jagat karena mengganti banyak standar sebelumnya. Beberapa standar yang dicabut dengan terbitnya PSAK 72 adalah PSAK 34 tentang kontrak konstruksi, PSAK 32 tentang pendapatan, ISAK 10 tentang program loyalitas pelanggaran, ISAK 21 tentang perjanjian konstruksi real estate, serta ISAK 27 tentang pengalihan aset dari pelanggan. PSAK 73 yang merupakan adopsi dari IFRS 16 mengatur tentang sewa. PSAK ini menggantikan beberapa standar, di antaranya PSAK 30 tentang sewa, ISAK 23 tentang sewa operasi, dan ISAK 25 tentang hak atas tanah. Standar baru ini akan mengubah secara substansial pembukuan transaksi sewa dari sisi penyewa atau lesser. Penyewa mesti membukukan hampir semua transaksi sewanya sebagai sewa finansial atau financial lease. Pembukuan sewa operasi atau operation lease hanya boleh dilakukan atas transaksi sewa yang memenuhi 2 syarat, yaitu berjangka pendek yang di bawah 12 bulan dan bernilai rendah, di mana yang termasuk kategori pada PSAK 73 adalah sewa ponsel, laptop, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.